kita teduhkan hati kita. Kami berserah pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau sampaikan sesuatu bagi kami. Supaya apa yang kami lalui ada dalam perkenanan dan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Ajari kami pada pagi hari ini Bapa. Supaya kami mengerti. Buka pikiran kami. Supaya kami mengerti Alkitab dengan benar. Hamba-Mu yang sederhana Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi. Supaya boleh menyampaikan setiap pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana. Sampai kepada setiap kita yang mendengar. Terima kasih Bapa. Segala kuasa intervensi yang bukan daripada Tuhan. Yang mau mencuri kemuliaan Tuhan. Yang mau mengambil benih firman Tuhan. Kami sepakat kami patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu dalam nama Yesus yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita kita pada pagi hari ini. Amin. Ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk boleh membagikan sedikit daripada firman Tuhan. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini boleh dilimpahi dengan ucapan syukur ya. Kalau kita boleh sampai dengan hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya merasakan ada sesuatu yang sempat terputus. Jadi hari Jumat waktu doa malam Jumat yang lalu. Saya memang hari Jumat itu sudah merasa tidak terlalu enak badan gitu ya. Tapi kerinduan untuk berdoa terus gitu. Sampai akhirnya ketika saya boleh berdiri atas bangsa, itu bisa sampai nggak keluar. Jadi otak saya masih menginstruksikan ngomong, tapi sudah nggak bisa keluar kata-kata. Dan saya bersyukur otak saya masih menginstruksikan saya untuk duduk. Jadi saya nggak sampai terjatuh dan puji Tuhan, saya dengar tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah situasi itu akhirnya saya bilang, Tuhan apa sebetulnya yang sedang terjadi dengan diri saya? Kemudian muncul kata-kata connected. Gitu kan. Maksudnya seperti itulah kalau kita terputus dengan Tuhan, kita mau ngapa-ngapain gak bisa. Kita mau berjuang seperti apapun, kita gak bisa lakukan apapun. Dan itu sangat mengerikan. Ya. Oke. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita mau belajar dari sana. Terhubung seperti apa yang Tuhan mau. Sudah menemukan semuanya? Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kalau sudah ketemu boleh saya minta kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, nanti ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita boleh mendengar satu pembacaan yang sudah sangat biasa kita dengar. Ya, pembacaan ini bukan yang baru, yang sudah sangat sering kita dengar tentang perumpamaan tentang apa? Pokok anggur yang benar. Kenapa Tuhan memilih pokok anggur? Kenapa enggak pohon yang lain yang diumpamakan untuk bagaimana kita bisa tinggal dia di dalam dia? Ternyata kalau kita boleh melihat pohon anggur itu, dia dari batangnya sampai ke ranting-rantingnya itu samar.
antara pokoknya dan rantingnya itu samar. Kalau yang lain kan ada pokok yang besar, ada pohon yang besar, ada cabang-cabangnya ya, ranting-rantingnya kelihatan. Tapi kalau pokok anggur itu tidak. Itu saling berkait satu dengan yang lain. Makanya dibilang sulur menyulur. Ya, sulur menyulur. Jadi itu begitu mirip, bahkan seperti serupa. Nah, itulah yang sebetulnya Tuhan sedang mau sampaikan buat kita. Tuhan rindu kita menjadi segambar dan serupa. Kembali kepada penciptaan. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan itu yang sebetulnya Tuhan rindukan. Untuk kita boleh kembali kepada penciptaan awal itu. Segambar dan serupa. Dalam hal apa? Tentunya karakter kita harus menuju seperti Yesus. Kalau tadi kita boleh menyanyikan lagu Dia Allah yang kudus selamanya ya. Holy forever. Gitu. Kalau kita baru sampai di kata-kata, belum nyampe, apakah kita akan menjadi kudus? Nah, itulah pertanyaannya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita nggak bisa otomatis terus kita berbuah. Kenapa kita nggak langsung bisa berbuah? Karena untuk berbuah kita harus melekat dengan pokoknya itu. Dan pokok yang Tuhan mau, yang melekat itu harus sama. Ranting dan dahan itu mesti sama yang Tuhan mau. Tuhan sedang menunggu kita untuk kita boleh semakin hari menuju kepada Dia. Seperti ada pujian katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaimana kita mau seperti Yesus tapi tidak pernah mau disempurnakan? Nah, kita mau belajar dari pembacaan kita tadi. Ada 3 keadaan dalam perumpamaan tadi, ya. Karena Tuhan pengennya gini. Nah, hari-hari ini yang aku mau adalah hatimu dan karaktermu. Tuhan tidak pernah meminta kekayaanmu, tapi Dia minta hatimu. Hatimu yang Tuhan sedang minta buat setiap kita. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama ya. 3 keadaan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, ranting itu menempel pada pokoknya. Ya, kita boleh lihat tadi di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ku besar. Tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena apa? Ada satu frekuensi. Makanya hari ini kita belajar tentang terkoneksi menjadi satu frekuensi. Terkoneksi menjadi satu frekuensi. Kalau kehendak kita dan kehendak Tuhan udah sama, maka itu terjadi. Hati kita sama hati Tuhan sudah sama, itu akan tergenapi. Tuhan sedang merindukan hati kita. Ya. Ketika ranting itu ada di pokoknya, yang mencangkokkan diri pada pokok itu, artinya apa? Kita harus menghidupi firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, apalagi ada pembacaan 2 pasal, 3 pasal ya, 4 pasal, 5 pasal. Apakah dalam pembacaan itu kita hanya menunjukkan performa kita, atau kita juga merenungkan setiap pembacaan kita? Kalau kita hanya menunjukkan performa kita supaya tidak terlambat, tapi kita tidak pernah mau menghidupinya, maka terlalu sulit untuk kita bisa berubah. Karena itu akan menjadi bacaan biasa. Tapi ketika kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca, pasti kita akan dapatkan dalam pembacaan itu pasti ada 1-2 bagian yang akan Tuhan bukakan buat setiap kita. Karena tanpa dibukakan pikiran kita, Alkitab bicara, kita tidak pernah mengerti. Jadi sehebat apapun orang itu, sekalipun dia sudah gelarnya berjejer, kalau Tuhan tidak buka pikirannya, dia nggak akan pernah bisa menangkap firman Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, kenapa banyak juga orang-orang sudah belajar teologi, akhirnya mereka lari daripada Tuhan, lepas daripada pokoknya, karena dia dengan pengetahuannya. Yang Tuhan mau hati kita. Yang Tuhan mau bagaimana kita menempel dengan Tuhan sendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah menempel dengan Tuhan,
tentunya kita punya kerinduan apa? Kita akan melebur dengan apa yang Tuhan miliki. Karakter Tuhan itu akan melebur. Ya, seperti kalau Bapak Ibu belajar tentang pasutri, ya, laki-laki dan perempuan itu kan berbeda. Tetapi ketika mereka menjadi satu, harus masing-masing melepaskan cetakannya. Maksudnya apa? Ya, laki-laki punya kebutuhan, punya kepentingan, wanita pun demikian. Tapi kalau masing-masing ego dipertahankan, tidak bisa. Ketika kita melekat sama Tuhan, kita pun punya ego. Kan kata Tuhan aku cuma percaya, berarti aku harus diselamatkan dong. Suka-sukaku, nggak bisa seperti itu. Kalau kita melekat, itu artinya kita harus mau meleburkan diri kita menjadi apa yang Tuhan mau, supaya kita pun memiliki karakter itu. Gampang enggak kita lihat? Ya. Kita buka coba di Filipi 2 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Ya, Filipi 2. Ada yang sudah menemukannya? Filipi 2 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita diminta untuk kita punya pikiran dan perasaan seperti yang Tuhan punya. Itu kerinduan Tuhan. Supaya apa? Sedikit demi sedikit kedagingan kita akan terkikis ketika kita betul-betul menempel dan meleburkan diri kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau meleburkan diri tapi kita mau berubah, saya yakin kita tidak ada satupun kita akan berubah. Karena respon daripada firman Tuhan sangat menentukan. Ya, seperti tadi malam di pemuda, saya juga tidak tahu. Tadinya saya rindu membagikan tentang disciples gitu ya. Tiba-tiba berubah gitu. Berubah ternyata apa? Ternyata kemarin pemuda kita banyak diproses Tuhan, gitu ya. Diproses Tuhan. Masuk dalam didikannya Tuhan. Tapi yang saya bersyukur semuanya tetap bersuka cita. Ya, ada Gita memberikan kesaksiannya, Yobel memberikan kesaksiannya, ada juga Pras yang memberikan kesaksiannya. Ya, luar biasa gitu. Sekalipun Tuhan izinkan dia cedera dalam pekerjaan tapi Tuhan tolong. Itu kan keren. Dia tetap bisa bersyukur, ya kan? Enggak bersungut-sungut. Karena apa? Biasanya kan orang kalau ketemu persoalan bersungut-sungut. Tapi ini semuanya kesaksiannya mengucap syukur. Bahkan kalau kita mau meleburkan diri kepada Tuhan, tapi mau lari. Kemarin tuh anak saya itu sebetulnya juga ada kesalahan. Kenapa? Dia mau berangkat kerja kelompok. Dia udah buru-buru, papanya bilang, "Dek, doa dulu." Biasanya dia minta didoakan. Hari itu enggak. Saya tahu, aku udah kesiangan, udah tunggu teman-teman. Sepertinya sepele. Tapi yang Tuhan mau kita melekat. Yang sepele itu menjadi kita tergelincir. Dan akhirnya hari ini dia nggak bisa ibadah. Tadi saya minta, tapi karena badannya nggak memungkinkan, udah istirahat dulu aja. Daripada nanti nggak bagus. Jadi hal kecil-kecil itulah yang seringkali membuat kita jatuh. Makanya dulu kami di perusahaan kami itu ada owner kita dulu ya, almarhum. Dia itu justru memperhatikan perkara-perkara yang kecil. Dan saya lihat walaupun dulu ya dia belum mengerti tentang kebenaran, tapi dia perhatikan yang perintil-perintil ya, istilahnya Ibu Imelda ya, yang perintil-perintil ya, Mister perhatikan. Kenapa dia Mister ini selalu perhatikan detail yang kecil-kecil? Karena justru yang kecil-kecil yang dianggap sepele itulah yang membuat kita sering jatuh. Kalau ada batu besar kita tahu itu batu, jangan ditabrak. Tapi coba kalau kerikil, kita sambil main handphone, pleset bisa, ya kan? Karena sekarang hampir semuanya yang nomor satu adalah ini. Alkitab ketinggalan sepertinya tidak putar balik.
Tapi coba handphone ketinggalan. Karena di sini ada uang, ada informasi, segala macam semuanya sudah di sini. Dan kita harus waspada. Ya, harus waspada karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan Tuhan bilang, aku tidak menundanya lagi. Nah itu yang mesti harus kita waspadai. Ini pun akan berlalu. Sebetulnya ini akan berlalu. Makanya kenapa kita dipaksa supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, dipaksa baca Alkitab. Minimal baca dulu. Masuk dalam komunitas, kita belajar. Kalau kita hanya datang di ibadah ini dan tidak masuk dalam komunitas pembelajaran, sulit kita untuk dapat level up. Ya. Yang pertama, yang kedua, ranting itu menempel tetapi tidak berbuah. Yang pertama dia menempel dan dia berbuah. Kenapa bisa berbuah? Karena dia melebur dengan pokoknya, ya. Ada nutrisi yang mengalir, dia bisa berbuah. Nah, yang kedua, dia menempel tapi dia nggak berbuah. Kenapa? Ternyata tipe ini adalah tipe orang yang rajin ibadah, aktif dalam semua pelayanan, tetapi tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Karena sebetulnya yang Tuhan tuntut yang utama bukan kehebatan kita di mimbar ini, tapi yang Tuhan tuntut adalah bagaimana kita terhubung dengan Dia. Ku terhubung denganmu. Kapan waktunya? Selalu melekat di hatimu. Enggak sebagian waktu tapi selalu dikatakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang apa? Yang berdaulat atasku. Pertanyaannya, siapakah yang berdaulat atas hidup kita hari-hari ini? Uang kita, jabatan kita, kehebatan kita, ketenaran kita. Adakah firman ini sudah berdaulat dalam hidup kita? Karena ketika firman itu berdaulat, itu bukan tanpa persoalan. Tapi kita lihat di ayat yang kedua. Yang kedua dari pembacaan kita tadi ya, dari Yohanes. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapakan? Dipotong. Kalau ranting itu sudah dipotong, didiamkan, dia akan tetap hijau atau menjadi layu. Layu. Kalau udah layu disimpan apa dibuang? Ternyata bahaya juga. Ketika kita sudah nempel, mencangkokkan diri kepada Tuhan tetapi kita tidak menghidupinya. Firman ini tidak kita hidupi, hanya kita baca dan kita mengerti ya. Apalagi sekarang anak-anak yang paling ini ya dengan gadget itu, kalau baca Alkitab dong, udah baca di TikTok. Padahal itu potongan-potongan yang banyak juga diselewengkan. Bagaimana kita tahu bahwa itu kebenaran yang sedang disampaikan? Kalau kita tidak membaca dengan utuh. Makanya saya bersyukur di Komsel sekarang kita selalu baca bawa Alkitab. Semua Komsel sama kan? Kok di Pekayon semua bawa Alkitab kalau Komsel? Tidak ada yang pakai handphone lagi. Semuanya bawa Alkitab. Karena apa? Karena di situ bisa melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Jadi lebih luas pandangannya. Kalau kita punya pandangan luas, kita akan lebih enak menerima orang lain. Seperti tadi kan, kita harus mengutamakan di Filipi tadi. Kita harus mengutamakan orang lain lebih utama. Dan itu bukan menjadi hal yang sulit kalau kita melihatnya secara luas. Tapi kalau kita melihatnya secara kecil, itu sulit. Karena apa yang muncul pasti ego kita. Mari kita libas semua ego-ego kita ya. Oke. Ya, itu tadi yang ranting menempel tapi dia tidak berbuah. Kenapa? Dia hanya rajin ke gereja, aktif gitu, tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Dan ini sangat bahaya karena dipotong dan dibuang. Ada satu lagi yang menguatkan di ayat ini, di Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat yang ke 15, 16. Nah ini. Ini tipe yang tadi menempel tetapi tidak berbuah. Dikatakan di sana,
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku. Ngeri saudara. Enggak dingin, enggak panas. Padahal kita udah nempel nih sama Tuhan. Rugi enggak? Kita udah nempel sama Tuhan. Tapi kita enggak berbuah. Kita dipotong. Itu sangat rugi besar. Ya, sepertinya kita menempel tetapi ternyata kita tidak berbuah. Sementara yang Tuhan tuntut adalah kita hidup berbuah. Dan yang ketiga, tipe yang ketiga adalah ranting yang tidak menempel dan tidak berbuah. Otomatis ya. Kalau ranting itu nggak menempel ya tadi yang dipotong nggak nempel, dia akan menjadi layu. Layu dan akhirnya dibuang. Dan itulah yang terjadi. Kalau kita ada di luar Tuhan, itulah keadaannya. Kalau kita kecewa, terus kita lari dari Tuhan, ini model yang ketiga. Ya, ranting yang tidak menempel dan tidak berbuah. Orang yang seringkali memotong dirinya sendiri. Jadi dia memotong dirinya sendiri artinya apa? Dia tidak lagi memakai Tuhan sebagai tudung perlindungannya. Gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah gereja-gerejaan, gak usah komsel-komselan. Gitu ya. Sepertinya sudah kuat. Kok aku udah baptis kok? Aku udah terima Yesus kok. Aku udah kuat. Tapi kalaupun kita sudah terima Yesus, kita tidak punya koneksi yang baik dengan Yesus, kejadiannya pasti seperti Yesus yang tidur di kapal itu kan. Ketika ada badai pasti ketakutan. Pasti ketakutan. Nah, padahal kalau hidup kita itu harusnya tidak ada ketakutan. Karena Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita adalah roh keberanian. Ya, dari kuasa kebangkitannya itulah kita mendapatkan roh keberanian itu. Ya. Itu tipe yang ketiga. Nah, tinggal sekarang kita mau bagaimana? Kita mau pilih yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Yang gampang kecewa dan akhirnya kita punya kepahitan. Kita punya ya bisa pahit sama siapa? Sama suami, sama istri, sama orang tua, sama anak ya. Yang sulit kan kalau pahit sama orang tua, karena apa? Hukumnya tetap harus hormat. Ya toh, kita nggak bisa rubah orang tua kita. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa merubah orang lain. Karena perubahanku adalah tanggung jawabku. Perubahannya karena firman-Nya. Itu prinsipnya begitu. Perubahanku, tanggung jawabku, perubahannya karena firman-Nya. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah berharap orang lain untuk berubah. Tapi mari masing-masing kita berubah. Saya pun terus berjuang untuk memperbaiki diri. Tuhan koreksi lagi, Tuhan koreksi lagi. Dikoreksi enak enggak? Enggak, sakit. Tapi tidak sampai dipotong. Hanya dikerat, dibersihkan supaya bisa buah. Dan buah itu yang menikmati siapa? Diri kita? Enggak. Kita mungkin enggak kerasa ada perubahan itu. Tapi di lingkungan kita akan merasakan. Bagaimana kita bisa meradiasi lingkungan kita. Kalau kita tidak punya connected dengan Tuhan. Kita tidak punya kedekatan yang begitu melekat dengan Tuhan. Enggak bisa. Kita harus melekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hebatnya Tuhan kita, Dia bukan orang yang suka memaksa. Kadang-kali kita sebagai orang tua, nak kamu gak boleh gini, kamu gak boleh begitu. Tuhan enggak. Tuhan sampaikannya seperti ini. Kalau kamu mau pilih yang mana? Ada model begini, yang satu melekat dengan aku, menghidupi firman, dia akan berbuah. Kalau yang kedua melekat, tapi karena gak menghidupi firman, kamu gak berbuah. Yang ketiga, kalau kamu mudah kecewa, mudah sakit hati, kamu melarikan diri, ya kamu terlepas dari pokok itu. Silahkan pilih, itulah Tuhan kita. Begitu lembutnya Dia mengajari kita. Tapi maknanya begitu dalam. Kalau kita menenggelamkan roh kita di dalam rohnya Tuhan. Ya, kalau kita mau membebaskan roh Tuhan bekerja, ya ikutin aja, lentur aja di ayun sama Tuhan. Sakit nggak sakit, dikerat itu sakit, dibersihkan itu sakit, diproses itu sakit, nggak enak.
Tetapi lihat, step by step Tuhan pasti tolong. Pasti Tuhan buka jalan. Tuhan pasti tolong di waktu yang tepat. Ketika tidak ada pengharapan itu, tapi kita melekat dengan Sang Sumber, maka Sang Sumber itulah yang memberikan pengharapan sama kita. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita satu frekuensi dengan Dia. Sebetulnya tempat ibadah itu pun bukan hal yang sulit untuk Tuhan kasih. Tapi apakah kerinduan kita sudah sama dengan kerinduannya Tuhan? Itu yang perlu kita kejar. Itu yang perlu kita kejar. Supaya sungguh-sungguh kita mengerti hatinya Tuhan. Makanya ada lagu yang mengatakan begini. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mu di sini Tuhan. Jadi kita bisa berjalan seirama, sedetak dengan jantung Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan berbuah-buah lebat. Ya, proses pemangkasan kita siapkan, kita berikan waktu buat Tuhan, karena itu ada masanya. Ya, proses itu ada masanya. Pernah kan ada hamba Tuhan bilang di sini, segala sesuatu sementara di muka bumi ini. Semuanya sementara, mau senang juga sementara, mau susah sementara. Jadi tetap berpengharapan sama Tuhan hari ini. Bangun koneksi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Seperti yang di Roma 12 ayat 2. Ya, ada yang bisa bacakan? Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa di sana? Atau bisa ditayangkan? Karena kerinduan Tuhan adalah kita berbuah. Maka Roma 12 ayat 2 inilah yang harus kita kerjakan. Ada, udah. Roma 12 ayat 2 ya. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Yes. tetapi berubah oleh pembaruan budimu, Ya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya itu. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah artinya ada perintah yang harus kita kerjakan. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Kalau kita sudah memahami ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Teruslah bangun koneksi dengan Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan. Yang pertama, mari kita taruh pikiran dan perasaan kita kepada Dia. Ada satu ayat lagi, ini ayat yang sangat memberkati saya. Di Matius 9 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya apa? Inilah hatinya Yesus. Dia adalah pribadi yang care. Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya apa? Dia menjumpai siapapun. Kemudian dia mengajari. Tuhan tuh rajin mengajari kita. Tapi kalau kita tidak membangun koneksi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau ngajar? Ya, kalau murid mau belajar, yang datang muridnya apa? Gurunya. Yang rindu siapa? Gitu kan? Kan kita harusnya datang pada gurunya. Supaya kita diajari. Dan ketika kita sudah pintar, kita ganti ngajarin orang lain. Itu yang namanya berbuah. Tuhan rindu setiap pribadi kita adalah pribadi yang berbuah. Oleh karena itu, mari kita taruh pikiran dan perasaan kita seperti Yesus. Yang pertama. Yang kedua, jangan suam-suam kuku. Yang ketiga, mari kita tenggelamkan roh kita dalam kuasa Roh Kudus. Izinkan Tuhan mengerjakannya. Ya, supaya pujian ini pun menjadi bagian kita. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Sampai? Yang apa? Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Nah itu. Ya kan? Karena percaya mau melebur dengan pokoknya, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Lukas 1:37 kan? Bagi Tuhan tidak ada yang
mustahil. Ya, biarlah itu boleh menjadi pengingat kita pada pagi hari ini. Tuhan reminder kita. Kita bangun koneksi dengan Tuhan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau menyembah Tuhan sebentar.